Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Patut kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh beribadah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama kita berada di tengah dunia ini, kita punya tujuan hidup. Ada yang punya tujuan menjadi pengusaha, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang hebat. Itu dunia tawarkan dalam hidup kita. Itulah keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu perubahan dalam hidup, kita diselamatkan, dibebaskan dari belenggu dunia ini, maka kita mengalami kehidupan yang positif. Tidak ada lagi namanya ambisi, tidak ada lagi namanya untuk diri sendiri, keegoisan. Di tengah-tengah banyak keyakinan, orang berkata, kalau kita melihat gambar itu, butuh seorang penolong. Mungkin dia lagi berenang ya. Butuh seorang penolong untuk menyelamatkan dia dari kematian. Situasi kehidupan kita sama. Dalam kehidupan kita, dari setiap agama mengatakan semua benar, semua baik, tapi tidak semua agama itu benar. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Ada agama yang mengajarkan harus mengorbankan tumbal atau mempersembahkan sesuatu yang tidak pantas. Tapi agama kita, Tuhan kita, ajaran Kristus adalah ajaran yang benar. Kenapa? Dia tidak pernah meminta sesuatu yang di luar pikiran manusia. Kalau Ishak dikorbankan, itu hanya menguji iman dari Abraham. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, Abraham, bukan dia yang mau kamu persembahkan, tetapi kambing domba. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kekristenan, iman kita yang kita percaya yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang mengajarkan kebenaran, mengajarkan kasih di dalam kehidupan kita. Ada banyak ajaran yang mengatakan banyak cara, banyak jalan untuk kita memperoleh keselamatan, untuk kita masuk ke surga. Ada berkata harus berbuat amal, berbuat baik, melakukan ini, melakukan itu. Tetapi di dalam kekristenan hanya ada satu keselamatan, sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Keselamatan adalah karena kasih. Anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita yang percaya dan yakin kepada Dia. Dia tidak mengatakan harus mengorbankan ini, harus berbuat itu, tapi Dialah yang menjadi korban penebusan atas dosa kita. Dia disalibkan untuk apa? Untuk kehidupan kita sebagai umat-umat pilihannya. Diselamatkan untuk berbuat baik, artinya bahwa manusia diselamatkan oleh Allah bukan karena perbuatan baik Bapak Ibu dan Saudara dan saya, tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bukan karena kehebatan seperti yang diajarkan oleh ajaran agama-agama yang ada di dunia ini, tapi karena anugerah, karena kasih Tuhan terhadap hidup kita diselamatkan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan bahas Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya
karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau kita baca tadi di ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Diselamatkan dengan satu tujuan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang baik. Ada tujuan Allah ketika kita diangkat dari kematian, ketika kita diangkat dari kehancuran. Ada satu tujuan Allah untuk kita melakukan hal yang baik menurut apa kata Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita melihat tadinya siapakah kita, di ayat pertama dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Hidup kita terbelenggu oleh kuasa kematian, oleh kuasa dosa tadi. Paulus memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana hidup kita kemarin sekarang diberikan. Ingat siapakah dulu, siapakah kita, renungkan, kata Paulus kepada jemaat Filipi. Kamu itu dulu siapa? Sekarang lihat, kamu mendapatkan kebebasan, kamu mendapatkan kemerdekaan. Sebelumnya sebelum kamu menerima anugerah itu, siapakah kamu? Rasul Paulus juga menjelaskan apa yang telah Allah lakukan bagi kita, yaitu kasih karunia, sebagaimana yang kita baca tadi. Oleh karena kasih karunia, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kita hebat, tapi oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Karena anugerah inilah satu tujuan Allah untuk kita melakukan hal yang baik di matanya. Bukan kita asal hidup, Bapak, Ibu, dan saudara, tapi ada satu tujuan Allah adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya sebagai umat-umat pilihannya. Kan kita umat-umat pilihannya. Maka Paulus mengatakan, karena kamu sekarang adalah umat-umat pilihan, kamu renungkan dulu kamu siapa. Artinya bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus, kita itu orang berdosa, orang yang layak dihukum mati.
Kamu dahulu sudah mati. Kenapa dosa? Mati di sini secara rohani, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan mati secara fisik, tetapi secara rohani. Orang yang sudah mati di dalam kerohanian, dia tidak bisa melakukan hal yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dia tidak mau kita sebagai umat pilihannya, sebagai ciptaannya, orang yang dikasihinya, tidak mau selalu hidup di dalam belenggu kematian itu, belenggu dosa itu. Tetapi Tuhan inginkan untuk melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa akan terikat kepada dunia, mengikuti jalan dunia. Apa? Pesta pora, mabuk-mabukan. Itu yang dilakukan orang dunia. Hidup yang dibawa kekuasaan iblis, mati dalam dosa. Ayat 1 dan 2, terikat, dibelenggu, tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang baik. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh dosa tadi. Karena kita dikuasai oleh kejahatan tadi. Karena kita dikuasai kedagingan tadi. Hidup dalam hawa nafsu kedagingan, menuruti keinginan daging. Apa itu? Ego. Egois termasuk nggak Bapak Ibu? Egois termasuk. Apalagi banyak keinginan daging. Maunya saya begini, ya itu juga termasuk. Itu termasuk keinginan daging. Daging yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Orang yang dikendalikan oleh keinginan daging, tidak ada kerendahan hati, tidak ada penundukan. Karena kita semua ini anak-anak Tuhan, yang terkadang kita kalah dengan kedagingan kita. Iblis itu mengambil hati kita Bapak Ibu, bukan mengambil hal yang lain. Untuk menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan adalah hatinya yang diambil, diremukkan, dihancurkan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka kita akan hancur, jatuh. Kita akan kembali lagi kepada kehidupan yang lama, hidup dalam dosa, terikat lagi. Kata terikat di sini apa? Dibelenggu, dikendalikan apa? Dosa tadi, perbuatan-perbuatan jahat tadi. Ya kan, kalau kita lihat yang monyet lagi diikat, ya kan, udah pergi ke pasar, ini baru kita tarik dia, nggak bisa dia leluasa, kamu tarik. Budi membawa keranjang, dia pergi bawa keranjang, harus tarik lagi, nggak bisa bebas melakukan apa menurut hidupnya. Kita Tuhan berikan kebebasan Bapak Ibu dan Saudara. Tapi bebas bukan berarti kita leluasa sesuka hati kita. Karena ada role kehidupan yang kita teladani dalam kehidupan ini. Siapa tuh? Yesus Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Menjadi sebelum kita diselamatkan, kita sudah mati. Kematian bukan saja nanti, tetapi menjadi hal yang sudah terjadi di dalam diri kita, orang-orang yang percaya. Kalau kita tidak mau hidup di dalam pimpinan Tuhan, dalam situasi kondisi apapun, bagaimana cara hidup kita mengikuti dunia ini? Dunia menawarkan sesuatu yang menurut daging kita enak, menurut pikiran kita baik, tapi belum tentu baik di mata Tuhan. Kita ada di dalam kondisi terikat, kuasa kegelapan. Sebelum Kristus melepaskan, kita selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Apa yang biasa kita lakukan. Contoh sederhana Bapak Ibu, saya katakan sama anak, kalau kamu bergaul sama pemabuk, anak jalanan, maka kamu dalam hitungan seminggu kamu akan jadi anak jalanan. Tadinya kamu hanya
memperhatikan, melihat, lalu dia begini, lalu dia pasang tato, lalu dia pasang ini, lalu kamu akan ikut-ikutan. Kenapa? Kamu terhubung dengan dia. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Artinya dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, sebelum kita menerima keselamatan dari Tuhan, kita sama dikendalikan oleh dosa tadi. Serakah, egois, keras kepala, apa lagi? Mau menang sendiri, gigil, ya kan? Itu yang mengendalikan kita. Kenapa? Tidak ada roh Allah yang memimpin kehidupan orang yang sudah yang belum diselamatkan. Tapi ketika Tuhan menyelamatkan kita, mengangkat kita, mengembalikan hidup kita kembali kepada kehendak Allah, maka kita dituntun, dikuasai, dibawa, diarahkan. Bapak Ibu dan Saudara, hidup dalam panji setan, hidup dalam kendalinya iblis, dosa-dosa harus kita tanggalkan. Keinginan daging harus kita buang. Sulit, emang sulit, tapi itulah perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk menanggalkan keegoisan sulit. Wah, saya tidak terima. Enak aja saya diperlakukan begini. Contoh, sederhana kan? Wah, dia ini susah. Tapi kita butuh kekuatan daripada Roh Kudus, karena dia sumber segala-galanya. Bapak Ibu harus perlu direnungkan, aku hidup bukan untuk dia, aku hidup karena Tuhan. Aku melayani untuk apa? Bukan untuk dia. Aku berbuat ini itu bukan untuk hal yang membanggakan diriku, tapi biarlah Tuhan yang dibanggakan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, tidak perlu kita membalas kejahatan orang lain. Cukup hanya kita berdoa, Tuhan Engkau berkati orang ini. Biarlah apa yang diperlakukan kepadaku, apa yang diperbuat kepadaku, Tuhan sendiri yang berurusan. Tidak perlu kita, karena hak kita bukan membalas, bukan berbuat sesuatu yang tidak baik, tetapi kita hanya berdoa. Maka Tuhan yang berperkara. Jangan kita dikuasai oleh iblis. Jangan kita dikuasai oleh keinginan daging. Jangan kita mau dibawa oleh arus dunia. Jadi, contohnya, masa kamu kalah di sekolah nih? Kamu kan badanmu gede. Nah, masa kalah? Langsung tonjok aja, gebuk aja, susah amat sih. Kamu kan, dia kan kecil, badannya gede. Karena itu apa? Godaan, pengaruh iblis. Bagaimana kita supaya kita jatuh? Oh iya ya, kan jadinya apa? Berantem, kebencian terjadi, permusuhan terjadi. Akhirnya apa? Iblis yang menguasai hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita mau lihat akan kebaikan dan kasih Tuhan, aku hidup oleh karena anugerah Tuhan. Aku diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena siapa aku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, tapi anugerah Tuhan. Amin. Sulit Bapak Ibu untuk menjalani hidup firman Tuhan, tapi itulah perjuangan kita. Sehingga sampai akhir ku menutup mata, ku kan tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir hidupku, sampai aku mengakhiri perjalananku, aku tetap setia. Itu yang harus disampaikan kepada Tuhan. Bukan kita goyah. Berarti apa? Akar penopang hidup kita, yaitu iman kita, cetek, bagaikan akar serabut yang gampang dihembuskan angin. Tapi kalau akar penopang hidup kita, iman kita itu kokoh bagaikan akar tunggang, dia akan tertancap sampai ke dalam. Iman kita artinya tertancap kepada Tuhan. Sekalipun badai, sekalipun orang menggosipi, sekalipun orang mengata-ngatai yang tidak baik, itu urusanmu.
aku melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Karena sebelum kita menerima keselamatan, kita juga orang yang berdosa. Maka kita kalau sudah dewasa di dalam Tuhan, belajarlah. Oh, dulu saya juga egois, dulu saya juga serakah, dulu saya juga menang sendiri. Tapi karena Tuhan yang sudah menyelamatkanku, memperbaharui hidupku, menjadikanku menjadi anaknya, maka aku harus mampu menerima Dia. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus, sadari sebelum engkau menjadi seperti ini, siapa kau? Kalian. Siapakah kamu? Salah, kamu dulu orang berdosa. Tapi Tuhan oleh karena anugerah kamu diselamatkan. Maka kamu apa? Jangan sombong, jangan membanggakan diri. Ini loh, saya sudah ini itu. Tapi harus katakan ini loh, karena Tuhanlah segala-galanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Kita harus sadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita orang-orang berdosa, tetapi oleh karena anugerah kasih-Nya, maka kita diselamatkan. Artinya tidak boleh kita lagi hidup di dalam kesombongan. Kalau kita masih hidup dalam kesombongan, keegoisan, keserakahan, gigit, berarti kita masih terikat kepada dosa tadi. Lalu apa dasar keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau dikatakan tadi, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tapi oleh karena anugerah. Meskipun kita melakukan hal perjuangan kita, usaha yang kita perbuat untuk kita mendapatkan keselamatan itu sia-sia. Seperti yang dikatakan di ayat 8 dan 9 tadi. Tapi hanya ada keyakinan kepada Sang Juru Selamat. Dia memelukkan tangannya. Apakah kita mau memberikan tangan kita untuk diangkat? Dia datang untuk menebus kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Maukah kita diangkat Dia kepada yang lebih tinggi lagi? Kita sudah hampir tenggelam, lalu Dia angkat kita. Diulurkan tangannya. Supaya apa? Supaya kita mengalami kehidupan. Meskipun sepertinya menekan tanggung jawab manusia, keselamatan melalui usaha perbuatan tidak akan menghasilkan apapun. Kesalehan, kekudusan, kebaikan, kesalehan, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang seperti tetangga tidak akan mengubah, tidak akan bisa membawa kita kepada keselamatan itu. Tapi hanya ada satu dasar keselamatan, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ada pertobatan, ada pembaharuan, ada keterbukaan di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengubah hidup kita, bagaimana Tuhan mau masuk dalam kehidupan kita? Kalau masih ada di poin pertama ini, dosa ini, di ayat 1 sampai 3 ini, kalau itu masih melekat dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah bisa masuk. Oleh sebab itu, mari kita bereskan dulu kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita orang-orang berdosa. Setiap hari pasti melakukan dosa tanpa kita sengaja. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, makanya saya katakan sama anak-anak saya, berdoa itu, membaca firman Tuhan itu mendengarkan suara Tuhan. Berdoa itu menyampaikan curahan hati. Jangan kamu, Bapak, saya katakan kepada anak-anak, jangan kamu datang kepada temanmu mencurahkan hatimu, tapi ataupun kepada siapa yang menurut kamu baik, tapi hanya satu, kepada Tuhanmu. Karena apa? Doa itu adalah artinya menyampaikan apa yang menjadi persoalan hidup kita. Tapi
Kalau membaca firman Tuhan, artinya dalam kekristenan adalah kita sedang mendengarkan Dia berbicara, supaya hidup kita dituntun oleh firman-Nya, supaya hidup kita mengerti apa maunya, apa yang menjadi kehendaknya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita mengenal Sang Juru Selamat dalam hidupan kita kalau kita tidak pernah berdiskusi, mendengarkan suaranya? Maka kita harus lebih dalam lagi mengenal Dia. Lewat apa? Dengarkan suara Tuhan lewat baca firman Tuhan. Kalau khotbah hanya sekali seminggu, doa, konser. Kalau konser baru kita bercerita, menggali, mengupas habis-habisan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau sudah Februari nanti mulai konser perwilayahnya, mari bergabung. Supaya apa? Sama-sama kita bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Keselamatan itu adalah dasarnya adalah iman kita, keyakinan kita kepada Kristus. Karena kasih karunia, bukan karena kehebatan kita. Kasih karunia membangkitkan kita, memberikan kita kehidupan. Kasih karunia itu mengawali karya Allah di dalam hidup kita. Dia selamatkan kita, lalu diarahkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Sebagaimana dikatakan di ayat 5, hidup kembali di dalam Kristus, artinya merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi fondasi kehidupan orang percaya. Orang Kristen yang menjadi fondasi hidupnya adalah firman Allah. Nilai-nilai kekristenan ada pada firman Allah, bukan daripada Undang-Undang Dasar 45. Yang mengatur kehidupan kekristenan adalah firman Allah. Tapi yang mengandung kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa adalah Undang-Undang 1945, itu Pancasila. Maka oleh sebab itu kalau kita berkata aku anak Tuhan, aku umat pilihan, maka aku harus hidup di dalam firman, supaya aku mengenal Dia, supaya aku teguh menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup. Jadi tidak hanya kata orang Dia hebat, bukan kata orang Dia dahsyat, bukan kata orang Dia Juru Selamat, tapi kata saya, karena saya sudah mengenal Dia, siapa pribadi Sang Juru Selamat hidupku. Bagaimana itu dapat terjadi? Itu tadi kita bangun dua hal tadi. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, maka kita akan menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Dibangkitkan di dalam Kristus, ditempatkan di surga. Ada buah yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dasar keselamatan bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan kepada sesama, tetapi oleh karena anugerah kasih Tuhan. Amin. Kalau kita melihat agama-agama mengajarkan ajaran, tapi kita mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Iman kita tidak pernah sia-sia. Karena apa? Dia sendiri mengikrarkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebenaran itu, akulah kehidupan itu. Tidak ada seorang pun di kolong langit ini, di ayat selanjutnya, di Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada di kolong langit itu nama yang diberikan kepada manusia, nama yang diemban Dia, yaitu Yesus Kristus. Olehnya manusia diselamatkan. Maka dasarnya adalah keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita.
ada selain Dia. Lalu mengapa kita tidak menghidupi, membangun keakraban lebih dekat dengan Dia? Padahal Dia menjanjikan kehidupan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah sebabnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan amal kebaikan kita atau usaha apapun, melainkan karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Dia akan menempatkan kita kepada posisi yang benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang disebut diselamatkan untuk melakukan kebaikan. Lalu kita lihat apa tujuan Allah, apa sih rencana Allah untuk kita diselamatkan. Ada tujuan Allah untuk kita diselamatkan. Di ayat 10 tadi dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tujuan Allah yang pertama harus kita pahami, aku adalah buatan Allah. Aku adalah ciptaan Allah. Berarti seluruh kehidupanku adalah miliknya, kepunyaannya. Situasi keberadaanku Tuhan tahu. Dia tidak pernah luput melindungiku, menjagaku, memeliharaku. Karena aku buatan tangannya. Contoh seorang pengrajin, dia membuat sesuatu apa? Ketika hasilnya rusak dikit aja langsung dipoles lagi, diperbaiki lagi. Kalau masih di dalam kendalinya dia. Tapi kalau sudah dibeli, dia sudah tidak urusan lagi. Hidup kita diciptakan Tuhan, lalu Tuhan mau. Tuhan tidak menjual kita kepada siapa-siapa. Dia tetap apa? Menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita. Tuhan tidak biarkan hidup kita hancur. Tuhan tidak membiarkan hidup kita lepas dari tangannya. Tapi Tuhan terus menjaga kita, memelihara kita, memperhatikan kita, karena kita buatan tangannya. Sama seperti halnya kalau kita berbicara, buah itu tidak jauh dari pohon. Kalau kita berkata, aku anak Tuhan, aku anak raja, maka kita apa? Harus berbuat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bapa kita. Yang kita katakan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah keselamatanku. Maka kita harus berusaha melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Yesus Kristus yang dalam rupa manusia, dia sudah memberikan contoh, memberikan teladan, melakukan hal yang baik. Maka Tuhan berharap apa yang sudah pernah kulakukan selama aku berada dalam rupa manusia, itulah yang akan dikerjakan oleh umat-umatku. Kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan Tuhan? Berbuat baik. Dia tidak menghakimi. Dia tetap rendah hati. Dia tetap lemah lembut. Karena kalau kita berbicara seorang perempuan yang siang hari kedapatan berzina, lalu Tuhan bilang apa? Tuhan tidak menghakimi dosanya, tapi dia menolong, memberikan motivasi, menopang. Sekalipun itu memang dosa dia, Tuhan bilang, kalau ada di antara kalian tidak pernah melakukan dosa, silakan lempari dia, si perempuan ini. Tapi kalau kamu menyadari kamu adalah orang berdosa juga, jangan kamu lempari. Akhirnya mereka pergi. Lalu apa kata Tuhan? Perempuan, di manakah mereka? Sudah pada pergi. Oke, oleh sebab itu kamu pergilah. Tapi jangan pernah lagi berbuat dosa.
Yang Tuhan mau adalah tujuan Allah menyelamatkan kita berbuat baik. Berbuat apa? Menanggalkan segala dosa, menanggalkan segala kejahatan. Tuhan mau hidup kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kendalinya Allah. Karena kita tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang berdosa, diperintahkan untuk mengerjakan. Maka Tuhan punya tujuan. Hei anak-anakku yang telah kuselamatkan, lakukanlah hal-hal yang baik. Jangan lagi kamu mengenakan pakaian lamamu. Jangan lagi kamu mengenakan dosa itu. Jangan lagi kamu mengenakan kedaginganmu itu. Jangan lagi kamu mengenakan kehidupan duniamu, mabok, ya kan, malah, dan banyak hal yang lain yang diperbuat oleh orang-orang dunia. Tuhan mau mengingatkan kita, kita adalah umat-umat pilihannya. Kita adalah rekan kerja Allah. Tuhan tidak memandang apakah kita punya pendidikan atau tidak. Tuhan melihat hati kita. Kita mau nggak dipakai Tuhan atau tidak. Tuhan tidak melihat mau S3, S3, S mambo, enggak. Punya pendidikan atau tidak, enggak Tuhan lihat. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Apakah kita mau dipakai Tuhan? Apakah kita mau diperbaharui Tuhan? Apakah kita mau diperlengkapi Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Bukan Tuhan melihat, oh dia udah kuliahnya, udah pendidikannya tinggi, tidak ada duanya, ini aku pakai. Enggak. Jangan sampai Tuhan pakai batu untuk melakukan hal yang baik. Iblis saja mengakui engkau adalah anak Allah, engkau bisa menjadikan segala sesuatunya. Kita orang-orang yang diberikan Tuhan karunia, kemampuan, kesempatan untuk melayani, untuk berbuat baik, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya katakan sama anak saya, membersihkan ruang office juga itu pelayanan. Mengalap kaca ini walaupun ada pesuruh, ini juga pelayanan. Karena ini ruanganmu, ini tempatmu beribadah, ini tempatmu belajar agama. Lakukan hal yang banyak, hal yang baik. Jadi berbicara hal yang baik itu banyak yang dapat kita lakukan, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan hanya kita apa, seperti saya ini di atas mimbar. Cuma Tuhan, oh, saya kan dia ini, saya bukan ini Pak. Bagaimana mungkin aku? Semuanya bisa kita lakukan. Kalau kita mau membuka hati kepada Tuhan, pakai aku Tuhan, jadikan aku menjadi alat kemuliaan. Apa yang Tuhan mau? Tuhan tahu porsi kita, Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing, karena Dia yang menciptakan dan menjadikan kita. Tuhan tidak asal jadi menjadikan bin salabim dan berangkat jadi, enggak. Tuhan sudah merancang terlebih dahulu, merencanakan terlebih dahulu. Kita dilahirkan pun sudah Tuhan rencanakan. Oh ini nanti akan terlahir dari keluarga ini. Oh ini nanti akan begini. Dia akan punya hidup masa depannya begini. Sudah Tuhan rancangkan. Maka dikatakan dalam tangan Tuhan lah hidup kita. Hidup kita ada di telapak tangannya, di dalam kendalinya, dalam tuntunannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Titus 3 ayat 5 mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi karena Dia sendiri mengasihi kita. Kalau orang lain mengasihi kita, maka kita pun harus pasti mengasihi orang itu. Orang memberikan sesuatu, masa kita nggak mau ngomong terima kasih? Tuhan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita, memperbaharui kita. Hanya bagaimana respon kita ketika kita sudah menerima keselamatan itu, lalu kita katakan, Tuhan, aku buka hatiku, berkaryalah Engkau. Jamah aku Tuhan. Ada kekesalan, ada kekecewaan yang terjadi di hatiku. Tuhan, Roh Kudus berkarya. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu.
Betapa Bapak Ibu Saudara, betapa sedihnya kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang Tuhan beri. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, siapa yang tahu waktunya? Oh, saya masih lama. Kan saya masih muda. Masih lama umur saya. Nanti aja Bang, nanti aja Kak pelayanannya. Nanti aja Kak saya melakukan ini. Tidak ada yang tahu kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah menghukum kita atau mengambil kita, waktunya Kak kembali, soalnya kamu tidak berguna lagi. Kata Tuhan, kamu gak berguna lagi, udah, kembali. Kenapa tidak berguna? Karena kita tidak bisa melakukan hal yang baik. Karena tujuan Allah menyelamatkan kita adalah memuliakan Tuhan, mengagungkan namanya, melayani Dia, melakukan kasih-Nya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga Dia merelakan hidupnya untuk disalibkan di kayu salib. Dia merelakan hidupnya, Dia rela menanggalkan kekuasaannya, tahtanya, kebesarannya ditanggalkan. Dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Dia ambil rupa sebagai manusia. Padahal Dia adalah Raja segala raja. Lalu kita tidak mau menghargai, tidak mau responi. Dia aja mau ambil alih dalam rupa manusia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan rindu kita untuk senantiasa merenungkan firman-Nya. Itu hal yang baik. Tuhan rindu kita melakukan hal yang baik, yaitu bersekutu dengan Dia. Ini saya lihat jemaat-jemaat Tuhan tahun 2025 belum berjalan kegiatan kita. 2024 saya lihat, waduh, saya berdoa 2025 ini tidak meredup rohnya, tapi semakin menyala-nyala bersekutu dengan Tuhan. Amin. Karena itu hal yang baik. Jangan jauhkan dirimu daripada persekutuan, kata firman Tuhan. Datang komsel wilayah masing-masing. Doa, datang. Orang nggak saya tunjuk kok. Karena saya sebagai koordinator doa, saya nggak tunjuk. Oh, Ibu Magdalena nanti sebagai pendoa. Enggak. Kalau Ibu Magdalena siap, Pak Sijabat, saya siap untuk berdoa. Oh, oke, siap. Bahagianya hatiku bersukacita karena tambah pendoa dalam gereja. Kan gitu kan? Berarti Tuhan gerakkan hatinya. Roh Kudus yang bekerja, bukan saya, bukan Pak Gemala, bukan Ibu Gemala atau Pak Gio, tapi Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Jadi mari ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat Tuhan, ayo datang dalam doa. Ini yang doa Pak Gembala, Ibu Gembala, saya, Pak Gio, beserta istri, saya sama istri juga. Ya, berenam doang, saling menatap-natapan. Ya berarti kami doang yang masuk surga. Jemaat kemana? Haleluya. Ya kan? Masa tertinggal? Kita nggak mau jemaat tertinggal. Melakukan hal yang baik yang Tuhan perintahkan. Ya kan? Selagi kita hidup, lakukanlah yang baik. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Amin. Bangunlah karakter Kristus dalam hidupan kita. Apa yang Tuhan lakukan, teladan yang Tuhan perbuat dalam hidupan kita, itulah yang harus kita perbuat dalam hidupan kita. Saya katakan sekali lagi, bukan karena kekuatan kita untuk melakukan apa yang kehendak Tuhan, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu, bangunlah hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan itu. Kalau kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini dengan kekuatan, dengan kemampuan hidupan kita, maka kita akan jatuh, tergeletak, dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita mau kokoh kuat, bangunlah dasar kehidupan kita, iman di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang sebagai penutup, slide yang terakhir, keselamatan itu oleh karena iman. Iman itu keselamatan. Jadi kalau kita iman maka kita diselamatkan. Jadi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik itu adalah buah daripada apa yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan salah Bapak Ibu, keselamatan tidak, kebaikan, perbuatan baik tidak menyelamatkan.
Tetapi iman kita lah yang menyelamatkan kita. Lalu perbuatan baik itu apa faedahnya? Perbuatan baik itu adalah gambaran bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Amin. Ini salah nih. Iman tambah perbuatan baik, selamat. Itu sama. Ya. Tapi yang benar adalah iman itu melahirkan keselamatan. Keselamatan itu melahirkan perbuatan baik. Kita harus paham. Saya harus berbuat baik supaya saya masuk surga. Enggak. Saya nggak perlu ibadah, nggak perlu ke gereja. Kenapa? Udah berbuat baik saja. Saya menolong ini udah. Mau ini aja udah. Salah. Tapi yang dibutuhkan Tuhan adalah persekutuan kita. Bagaimana iman itu timbul, bagaimana iman itu lahir kokoh, maka kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu baca firman Tuhan, berdoa, apalagi bersekutu. Jangan jauhkan dirimu daripada persekutuan. Itu hal yang baik, melayani, banyak lagi hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Biarlah kiranya firman Tuhan yang cukup singkat ini boleh menjadi rema, menjadi berkat bagi kita. Ingat, keselamatan Tuhan berikan untuk kita melakukan hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.